Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertemu kembali kita dalam versi kultum yang tema besar kita adalah ada 6 tingkatan nafsu manusia, ada di level mana nafsu kita. Dan kali ini kita masuk pada episode yang ketiga, yaitu tingkatan nafsu lawamah, nafsu yang keempat. Kalau amarah, nafsu yang keenam. Kalau mulhamah, nafsu yang kelima. Nah, lawamah, nafsu yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qiyamah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya. Jadi nafsu lawamah ini adalah jiwa yang menyesal. Nah, contohnya bagaimana? Nah, begini contohnya. Sebagaimana saya sebutkan dalam episode sebelumnya, ketika saya duduk di satu perusahaan, jabatan saya kepala bagian SDM, menerima karyawan, ketika saya berjuang dalam jiwa saya jujur atau tidak jujur, nah itu adalah mulhamah. Ketika saya pilih tidak jujur, akhirnya saya banyak dapat duit, menerima suap dari sini, riswah dari sini, pokoknya banyak dapat duit 1 tahun itu. Jabatan saya 3 tahun misalnya. Tahun pertama saya banyak dapat uang. Tapi setelah saya banyak dapat uang, kegelisahan dalam jiwa saya muncul. Kok nggak tenang ya makan uang suap ini. Anak istri saya juga berantakan di rumah. Anak narkoba, macam-macam lah pokoknya. Akhirnya timbul dalam jiwa saya menyesal. Saya menyesal bekerja di sini. Saya menyesal menerima suap ini. Saya tobat. Saya pulangkan semua ini uang. Saya kembalikan kepada rakyat. Entah itu dengan cara membangun jalan. Entah itu dengan cara memperbaiki sumur-sumur air di desa-desa. Pokoknya saya kembalikan. Saya tobat kepada Allah. Saya menyesal. Sesesal-sesalnya. Nah, ketika jiwa kita itu menyesal, disitulah dikatakan nafsu kita nafsu lawamah. Tuh, sudah jauh lebih bagus daripada nafsu mulhamah tadi. Karena sudah menyesal dia. Tapi kalau dia pilih tidak jujur dan tidak ada penyesalan, itu dia turun menjadi nafsu amarah. Tapi kalau dia menyesal, dia taubat, dia sadar, dia tinggalkan semua itu. Nah, maka ketika itulah nafsunya nafsu lawamah. Ketika menghadapi sakratul maut, nah sudah hampir dia mencapai mati husnul khotimah. Walaupun masih ada sedikit rasa sakit, tapi sudah jauh lebih baik daripada amarah dan daripada mulhamah. Nah, inilah nafsu peringkat yang keempat. Nah, bagaimana nafsu peringkat yang ketiga? Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.